Assalamualaikum Pak Rodi. Waalaikumsalam Pak KS. Untuk persiapan praktek mengajar di kelas, Ya. kelas berapa? Untuk praktek nanti di kelas, Pak KS saya memilih di kelas 5 saja. Untuk pembahasannya ada di tema 6. Terus pembelajaran 1, subtemanya 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Di mana nanti dalam pembelajaran ini anak diharapkan satu bisa menyebutkan manfaat perpindahan kalor, kedua bisa membuktikan perpindahan kalor di sekitarnya, yang ketiga adalah menuliskan beberapa manfaat panas atau kalor yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini dalam subtema 2 pakai perpindahan kalor dari sekitar kita ini mungkin akan dibahas 3 perpindahan kalor. 1 konduksi secara radiasi, dan yang ketiga cara konveksi, di mana perpindahan kalor ini bisa ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja Pak KS mungkin. Jalan pembelajarannya mungkin kita akan bikin kelompok ya, akan dikelompokkan karena anak nanti akan mengadakan praktek, setelah itu mengisi LK yang dibagikan gitu Pak KS. Iya. Kalau untuk yang harus dikembangkan, yang harus dikembangkan ini adalah mungkin cara perpindahan kalor tersebut, di mana dikembangkannya agar mereka mengetahui Pak KS di mana perpindahan kalor ini ternyata ada di sekitar mereka dan manfaatnya itu ada di rumah mereka masing-masing. Jadi mereka bisa mengembangkan dan akhirnya tahu bahwa manfaat panas itu, manfaat perpindahan kalor itu bisa dilakukan di rumah, ternyata tanpa disadari pelajaran yang dipelajari itu bisa dipelajari di rumah juga Pak KS gitu. Pemanfaatannya gitu. Dan mereka juga mengetahui ternyata yang dipelajari di sekolah itu ternyata ada juga di rumah gitu ya. Berarti sudah siap ya? Sudah siap nanti ya. Sebagai bahan ajar mungkin selain materi kita akan bikin LKS-nya. Terus setelah bikin LKS-nya nanti kita akan tugaskan juga anak-anak membawa alat-alat untuk praktek gitu ya. Iya. Terima kasih kalau begitu. Jadi mudah-mudahan besok kita siap untuk amin. Nanti saya siapkan dulu LKS-nya, kemudian rempelnya kita lihat dulu. Yang bagus kan rempel buatan sendiri Pak KS ya, kalau tangan. Tapi kita harus mengacu dulu pada yang di download itu. Tapi kita ubah kata-kata operasionalnya menjadi lebih bagus lagi, lebih spesifik lagi dari ya. Mungkin hanya itu Pak KS ya. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang sesuatu yang sebenarnya kita anggap sepele sehari-hari, tetapi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dimana kalau tidak kita pelajari hal ini, kita tidak bisa seimbang hidup. Ibu kita tidak bisa memasak. Ibu kita tidak bisa menjemput pakaian. Mau telanjang ke sekolah? Enggak. Tentunya kita harus memakai apa ke sekolah? Nah, memakai baju. Tapi baju ini secara prosesnya kalau kita ingat-ingat, wah panjang sekali. Tapi kalian enak sekali mau ke sekolah tinggal memakai baju. Tanpa kalian sadari, beberapa ilmu pengetahuan harus disertakan dalam memakai apa? Memakai baju. Ya. Nah, Bapak mau tanya nih, pernah dengar kata panas? Panas? Iya, kata panas. Kok kamu jawab pernah mendengar kata panas nggak? Pernah. Iya, kata panas. Panas. Dalam ilmu pengetahuan, panas ini biasa disebut apa ini? Kalor. Bisa baca semuanya? Apa ini? Kalor. Nah, kalor ini adalah zat panas yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba pejamkan matanya semuanya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Yang kalian ingat tentang panas apa ya? Sudah panas? Oke, buka matanya. Panas apa panas? Ajijah, coba ajijah. Panas apa ya? Tadi sudah kalor.
Yang teringat sama kita tentang panas apa nih? Api. Iya, apalagi sebelah sini. Sebelah sini. Bin, apa bin? Binnya coba. Apa ya? Tentang panas. Lebih apa no? Tadi katanya api tentang panas itu. Matahari, betul tidak? Iya, matahari apalagi? Rehat, apa rehat? Tentang panas rehat. Apa ya? Tadi ada yang bilang kalau bicara panas pasti ke api, betul. Ke matahari, betul ke apa lagi? Rehat apa ya? Rehat apa ya? Awas jangan hati ya, hati bisa panas tapi nggak ada hubungannya dengan kalau. Awas ini, kepala tetap dingin, hati yang panas. Apa nih? Rehat apa nih? Tadi aja udah, katanya api, mau udah bilang matahari. Kalau rehat apa ya? Kalau menurut rehat tentang panas itu berhubungan dengan apa ya? Apa rehat? Ridwan, apa Ridwan? Coba yang lain. Tadi udah ada api dan matahari. Naya apa Naya? Tentang panas ini. Tadi sudah ada api, ada matahari. Apa lagi? Apa? Gas. Boleh juga lah, boleh gas ya. Tapi itu harus ada prosesnya dulu kalau gas ini jadi panas gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini ternyata panas ini digunakan manusia dengan cara perpindahan. Ngerti perpindahan? Baju kalau mau rapi harus diapakan dulu nih? Disetrika. Setrika mengeluarkan apa tuh? Panas. Tapi kalau setrika hanya dibiarkan, panas tidak. Harus apa dulu? Harus dicolok. Jangan dicolok. Harus menggunakan listrik. Nah itu perpindahan juga itu ya. Nah sekarang kita akan berbicara tentang perpindahan panas. Ternyata di ilmu pengetahuan perpindahan panas ini terbagi menjadi 3. Ada yang disebut konduktor. Nah kalau bapak tulisannya jelek, kalau kalian lebih bagus. Ada lagi yang disebut konveksi. Ada lagi yang disebut, ada yang pernah tahu, pernah baca juga. Ada konduktor, konveksi, dan radiasi. Nah sekarang kita bicara yang satu dulu nih. Kita bahas tentang konduktor. Apa konduktor? Kalau bicara konduktor, kita akan tahu seperti apa ya konduktor itu ya. Ada yang tahu konduktor? Perpindahan panas secara konduktor ini harus melalui sebuah benda. Nah, sebuah benda. Jadi di mana benda ini menjadi perantara? Seperti tadi apa ini? Setrika ya, setrika. Setrika itu kita colokkan ke listrik. Ketika dicolok listrik, lama-lama setrika menjadi. Sekarang Bapak mau tanya, setrika terbuatnya dari apa? Dari besi. Ya, dari besi. Tapi besinya jenisnya apa ya? Ada tembaga, ada aluminium. Nah itu disebutnya benda perantara. Perantara teh yang jadi jembatan antara panas ini dengan, nah gitu ya, perantara. Nah benda konduktor ini adalah benda perantara. Di antaranya besi tadi yang kita sebut logam pintar. Ya, logam. Ya, seperti tadi setrika bisa panas. Kenapa bisa dijadikan perapi pakaian? Karena setrika itu dicolokkan ke listrik, akhirnya jadi panas. Itu perpindahan secara konduktor. Artinya, nah ini banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggoreng tahu, kita tidak mau tahu kan? Menggoreng tahu tidak mau tahu. Tinggal makan aja, tinggal makan. Enggak, apalagi anak laki-laki tinggal makan di rumah. Padahal
secara tidak langsung ibu kita ini sudah memanfaatkan perpindahan panas secara konduktor. Nyalakan gas, cepret, simpan apa tuh, wajan, kasih minyak. Sekarang jadi apa tuh? Terkena api, panas. Terus minyaknya jadi mendidih. Masukkan tahu jeos. Aduh, tapi pedas ya. Kita apa? Tidak makan. Padahal ibu kita, nah secara tidak langsung sudah menggunakan sistem konduktor. Perpindahan panas melalui benda perantara yaitu logam. Kan wajan terbuat dari, ada wajan yang terbuat dari plastik? Enggak ada. Perpindahan panas secara konduktor ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang buka catatannya, bukunya dikataskan. Kita akan menuliskan beberapa kejadian atau perpindahan panas secara konduktor dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tadi apa tadi? Contohnya apa tadi? Setrikaan. Setrika. Boleh. Apa lagi? Apa lagi ya? Setrika. Tadi wajan, penggorengan. Wajan atau penggorengan. Apa lagi? Yang asalnya dari zat panas menjadi bisa digunakan untuk kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari. Wajan, kompor, boleh, kompor. Ya, asal ulang komporan batur, kompor, boleh. Nah ini ada. Nah ini nanti kalian bisa berkelompok atau secara dengan teman-teman itu juga boleh tuliskan ini yang termasuk konduktor apa saja gitu ya. Nah sekarang ini konveksi. Nah ini konveksi ini perpindahan panas secara aliran. Aliran yang bagaimana? Aliran itu, nah ini kita apa dulu nih? Ini gambar. Bolehlah kita gambar. Maaf gambarnya kalau jelek, kalau kalian harus lebih bagus gambarnya. Sekarang sudah mesin ya. Kalau modern panci juga transparan terbuat dari kaca. Nyala dia kompor gas ya, anggapnya ya. Kalau kalian harus lebih bagus lagi gambarnya. Nah ini ketika dinyalakan, kita menjerat air. Maka kalau secara transparan ini mulai terlihat apa di sini nih? Naon layu? Ya, naon layu? Iya, ini adalah titik-titik gelembung air. Nah, yang bapak perlu tanya, ketika menjerat air, yang atas dulu atau yang bawah dulu yang panas? Yang bawah. Ketika yang bawah panas, tekanan udaranya menjadi lebih ringan, lebih tinggi. Nah, yang di atas yang rendah. Akhirnya air yang panas ke atas, air yang dingin ke bawah. Maka di sini terjadilah yang disebut konveksi atau aliran. Ya, ini ketika air dijerat, maka terjadilah perputaran panas ini. Akhirnya lama-lama air kumatai tetap. Wah, akhirnya air matang itu. Nah, secara tidak langsung kita menjerat air pun sudah melakukan perpindahan panas secara konveksi, artinya aliran dari yang bawah mengalir ke atas terus. 2, 3, 4, 5, mulai. Tadinya keren. Nah, gitu kayak umat. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai terasa panas. Kalau panas, menit keberapa panas? Menit ke-10. Banyak lila tuh. Kalau ini hangatnya mulai berapa? Mulai menit kedua udah hangat. Terus panas ketiga, panas sekali. Kelima, ya benar. Beda sendoknya dengan
berapa? 3 perpindahan ini. Tidak ditulis. 3 perpindahan. Jadi dulu. Rata-rata di menit ke-54 ya itu mulai terasa. Ini menit berapa ini? Menit ke-7. Bila menit ini mulai terasa panas. Menit ke-5. Ya ternyata ketika kita menyentuhkan logam di api itu rata-rata dari 4 sampai 7 menit kita mulai terasa hangat. Adek, merasa hangat apa? 4 sampai 7 menit ini api mulai merambat ke sendok gitu. Ternyata ada manfaatnya kan panas ini? Ada. Satu tadi apa? Buat memasak. Karena tanpa panas memasak tidak akan berlanjut. Apalagi? Nah, menyetrika, sidurut. Ya itu ada pentingnya juga kalau kita camping di pegunungan atau di hutan. Kita buat api unggun. Gunanya ada manfaatnya menghangatkan tubuh kita sehingga tubuh kita bereaksi nanti udara kita yang dingin di tubuh kita akan keluar berganti dengan hangat. Apalagi? Hah? Menjemur baju, iya betul. Menjemur baju terjadinya secara apa? Secara perpindahan apa? Di sini ada. Secara apa? Secara radiasi dari matahari langsung mengenai baju kita, gitu ya. Nah itu ternyata kalau kita gali ilmu pengetahuan ini banyak sekali manfaatnya buat kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti di season kedua kita akan melaksanakan diskusi lagi dengan cara ini nih. Nanti kita isi sama-sama. Kalian nanti boleh mewarnainya dulu ini dengan kuning, hijau, merah ini ya. Nanti bisa kita tulis ini yang ada berjajar ini masuknya ke radiasi, ke konveksi atau ke konduksi. Konduksi ini konduktor ini ya. Nanti kalian bisa di season kedua kalian bisa melaksanakan diskusi ini dengan cara membahas apa saja yang masuk radiasi, apa saja yang masuk konveksi dan mana yang masuk konduksi. Nah ternyata pelajaran tentang perpindahan panas ini harus kita gali secara tuntas agar kalian mengerti manfaat dari masing-masing perpindahan panas. Panas ini disebut apa juga nih? Disebut apa ini? Ya sama-sama jawab disebut apa ini? Perpindahan panas ini atau perpindahan kalor ini dapat terjadi secara 3. 1 saja sama-sama konduksi, 2 konveksi, 3 radiasi. Juga manfaatnya tadi ada yang melalui perantara atau logam, ada juga yang melalui aliran, ada juga yang melalui rambatan. Nah mungkin sampai di sini dulu kita bahas tentang perpindahan kalor ini. Nanti season 2 kita akan melaksanakan kerja kelompok secara berkelompok lagi ini ya. Kelompoknya yang ini lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu lagi di season 2 untuk melaksanakan atau mengerjakan lebaran kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rodi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas ya. Menurut Pak Rodi tentang kelanjutan dan Mungkin kekurangannya ini ternyata Pak KS betul sekali apa yang dianjurkan oleh pemerintah tentang literasi itu ya Pak KS. Ternyata sebelum dimulai pelajaran betul anak itu harus membaca dulu. Karena dengan membaca dulu mungkin anak pas kita menerangkan materi itu mereka langsung menangkap gitu. Itu sih memang kekurangan kita itu anak kurang gemar membaca. Padahal dari jauh-jauh juga 3 hari sebelumnya anak-anak coba baca materi tentang ini. Yuk kita baca di rumah, nanti kita bahas sama-sama di kelas. Itu kan secara tidak langsung kita mengajak, tapi mungkin memang minat anak itu masih kurang ya dalam membaca. Tapi alhamdulillah sih, kalau kelebihannya mungkin anak-anak dengan cara berkelompok melakukan itu percobaan itu cara demonstrasi ya. Demonstrasi itu anak-anak lebih antusias gitu ya, lebih antusias ya, mereka bisa merasakan langsung dengan apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak verbalisme, tidak hanya tahu panasnya seperti apa, tapi mereka langsung merasakan oh iya ternyata menjerang air pun ketika kita lihat harusnya tadi ada ini Pak Ustadz, Pak KS
gelas ukur itu ya dimasukin ke kompor biar mereka melihat oh ternyata memang gelembung-gelembung yang diciptakan air mendidih itu berasal dari bawah dulu. Tapi alhamdulillah lah secara keseluruhan anak-anak respon, anak-anak bisa menjawab, bisa menuliskan manfaat-manfaat dari panas itu. Mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi dengan berbagai macam. Tapi kan season 2 nya belum ya Pak KS tadi. Anak-anak nanti di season 2 kita bisa menyuruh anak untuk mencatat, menuliskan apa-apa saja manfaatnya dari panas itu. Mungkin nanti di season 2 akan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu saja. Ya. Untuk tadi bagus ya. Jadi keterangan berarti di media ya. Di media. Terus minat anak aja lah buat membaca masih kurang gitu sekurangnya. Kalau anak-anak pintar membaca, bukan kita minat membacanya besar, mereka akan antusias lagi. Karena yang dibaca mereka itu benar ketika diterangkan oleh guru gitu. Mungkin hanya itu. Jadi supaya anak minat membaca nanti ada Banyak, mungkin di dalam bacaan itu harus lebih banyak gambar ya Pak KS ya. Harus banyak gambar. Jadi anak itu usia SD itulah akan tertarik sama gambar ini. Mungkin di buku-buku juga. Kalau di buku nggak ada, mungkin kita harus kreatif Pak KS, harus membuat gambar-gambar itu. Terus kita kasih keterangan di bawahnya. Ternyata anak, oh iya gini. Ya mungkin nanti ke depannya kita akan buatlah gambar-gambar seperti itu juga. Tadi kan di season 2 juga belum ya, nanti KS juga kita bikin semangat mungkin akan buat gambar juga gitu. untuk yang ingin dikembangkan dari kegiatan tadi itu mungkin yang dikembangkan itu kita akan lebih memfokuskan ternyata panas itu kita bagi berbagai macam manfaatnya Ustaz. Kita pakai diagram gitu manfaatnya di kehidupan sehari itu ada yang di rumah tangga karena mereka berasal dari rumah kan, di rumah juga ada, terus di kehidupan sekolah juga manfaatnya apa saja seperti tadi yang menjawab senam aja memerlukan cahaya matahari buatnya itu. Nanti kita bagi 3 aja manfaatnya di rumah, di kehidupan sehari-hari dan di sekolah gitu. langkah selanjutnya Ke depan. Mungkin langkah selanjutnya kita akan memberikan penugasan dulu. Penugasannya itu dengan cara meneliti gambar-gambar tentang proses perpindahan panas yang kalau seperti apa itu mungkin akan membantu anak untuk kedepannya lagi. Mudah-mudahan lebih baik lagi. terima kasih Pak. Sama-sama. Aduh.